Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Kita semua dalam keadaan baik ya. Hari ini ada yang tidak hadir tidak ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Coba Ibu cek satu-satu ya. Ya, Bu. Coba Mas Rian ada? Hadir, Bu. Oke, Anti ada? Hadir. Oke, Deista, Hadir, Ibu. Maria, Hadir, Bu. baik. Amin. Hadir, Bu. Oke, Eka, Hadir, Bu. oke, Laras, Hadir, Bu. Milsa, di mana Milsa? Hadir, Bu. Oke, Agung, Saya, Ibu. oke, Adnan, Hadir, Bu. kemudian yang terakhir Winda. Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya, supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Nah, siapa ketua kelasnya ya? Amin, Bu. Oh, Pak Amin. Amin. Iya, Bu. Oh, silahkan dipimpin doa. Iya, Bu. Mari teman-teman duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih, Bu. Ya, terima kasih ya untuk Amin ya, sudah memandu kita semua dalam berdoa untuk pagi hari ini. Iya, Nah, Bu. kemudian Ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang sering atau pernah beli jajanan di pasar atau pernah beli snack kemasan? Saya, Bu. Oh, pernah ya? Bu. Saya, Bu. Oke. Kenapa sih kalian suka jajanan pasar atau makanan-makanan snack kemasan? Enak, Bu. Enak ya? Iya, Bu. Enak, Bu. Enak. Warnanya bagus, Bu. Oh, warnanya Harganya bagus. murah, Bu. Oh, harganya murah juga. Jadi ada yang bilang enak, warnanya bagus, ada yang harganya murah, dan lain sebagainya. Ada yang lain mungkin? Saya senangnya snack, Bu. Karena bisa snack. disimpan berhari-hari. Beli banyak, jadi awet, Bu. Oh, awet dia sampai berhari-hari. Nah, ternyata banyak yang suka ya beli karena tadi ya, ada yang bilang enak, ada yang warnanya bagus, disimpan sampai lama. Ibu juga suka seperti itu. Ibu juga sering beli snack, sering jajan di pasar, soalnya itu tadi enak, warnanya bagus. Kemudian kita bisa simpan berminggu-minggu ya kalau untuk snack kemasan. Nah, kira-kira kalau misalkan makanan yang kita beli itu rasanya nggak enak, atau mungkin warnanya tidak bagus, atau nanti baru beli jam 7 dan jam 8 sudah basi, kita masih mau beli nggak ya? Nggak mau, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Nah, soalnya Rugi, Bu. rugi. Rugi ya, karena masa belinya mahal-mahal tapi rasanya tidak enak. Atau baru beli jam 7 dan 8 sudah basi. Nah, itu akhirnya kita tidak tertarik untuk membeli karena kualitasnya tidak bagus. Betul ya, begitu ya? Nah, ternyata dari makanan yang tadi itu kita beli, yang warnanya bagus, yang kemudian warna-warni, tahan lama, dan lain sebagainya, itu karena adanya zat yang ditambahkan di situ. Jadi hari ini kita akan belajar sebetulnya bahan tambahan apa saja pada makanan atau minuman yang kita beli itu, apakah dia itu namanya apa atau seperti apa. Jadi sebetulnya bahan-bahan yang ditambahkan dalam makanan itu disebut dengan zat aditif. Nah, hari ini Ibu harap kalian bisa belajar tentang pengertian zat aditif itu apa, jenis-jenis zat aditif itu apa,
serta dampak zat aditif bagi kesehatan. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai zat aditif. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baiklah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini zat aditif. Tadi tujuan pembelajarannya tadi sebutkan secara umum, itu kalian bisa menyebutkan jenis bahan tambahan pada makanan atau zat aditif. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi apa saja zat aditif pada makanan dan minuman. Kalian juga bisa menganalisis dampak penggunaan zat aditif dengan tepat. Nah, nanti kita juga akan melakukan kegiatan pengamatan pada kemasan makanan, sehingga kalian bisa tahu, bisa mengumpulkan data ini, mana zat aditif yang berbahaya atau tidak. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat laporan sederhana tentang hasil pengumpulan data tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu, makanan apa ini ya? Snack-snack, Bu. Snack-snack. Nah, ini ada jelly, ada snack, ada coklat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan makanan-makanan yang diberikan zat aditif atau zat tambahan pangan. Ini pengertian zat aditif, yaitu zat aditif yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar makanan tersebut itu jadi penampilannya lebih baik, cita rasanya lebih baik, teksturnya juga lebih baik, aromanya juga lebih baik. Kemudian bisa memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai gizi. Nah, berdasarkan dari banyaknya tujuan ini bisa dikelompokkan lagi. Ada zat aditif pewarna, kemudian ada pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, ini ya, tadi ada warna, pemanis, pengawet, penyedap, sampai di pengemulsi. Nah, ini ada pewarna, contohnya pewarna. Pewarna itu tujuannya jelas untuk memberikan warna, memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Ini contohnya pewarnanya ada dua, ada pewarna alami dan pewarna buatan. Keunggulannya begini, kekurangannya ada sendiri. Nah, berikut ada contoh-contohnya. Kalau pewarna yang alami, itu dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, wortel, daun suji. Kalau pewarna buatan, seperti Brilliant Blue, tartrazin, sunset yellow, dan ini lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri ya, nanti Ibu berikan bahan ajar, kalian bisa membacanya. Nah, dari sini Ibu mau memberikan suatu artikel juga. Ibu punya artikel bagus, nanti silahkan kalian membaca ya. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Nah, sudah ya? Sementara. Nah, sudah, Bu. Nah, ini ternyata ada sebuah artikel yang bilang bahwa meski mengunggah selera, ternyata ada efek. Sudah ya? Sementara. Nah, sudah, Bu. Nah, ini ternyata ada sebuah artikel yang bilang bahwa meski mengunggah selera, ternyata ada efek bahaya konsumsi pewarna makanan. Ini Ibu ambil dari artikel dari kompas.com. Ini camilan warna-warni yang telah dapat mengunggah selera, terutama selera makan anak-anak. Sayangnya, pewarna yang menambah selera makan seringkali terbuat dari bahan kimia berbahaya. Nah, ini merangkum dari Cleverland Clinic,
Ahli dia terdaftar Julia Zumpano mengatakan makanan dengan pewarna buatan memiliki risiko besar bagi kesehatan. Nih, riset dari Australia juga menemukan 75% anak-anak mengalami peningkatan perilaku dan fokus pikiran setelah berhenti mengkonsumsi pewarna buatan. Nah, jenis pewarna makanan berbahaya memang hampir semua produk makanan olahan menggunakan zat pewarna makanan yang membuat kita bingung menentukan mana yang aman dan mana yang berbahaya. Nah, dari Hello Sehat berikut beberapa pewarna yang berbahaya bagi kesehatan. Ada pewarna karamel, ada Alura Red, Sunset Yellow, biru berlian, dan Yellow 5. Nah, dari artikel ini, siapa yang bisa memberikan pendapat mengenai artikel tersebut? Saya, Bu. Oke, coba silahkan Anti. Kalau menurut saya, artikel tersebut itu memberikan info bahwa ternyata pewarna buatan itu memiliki resiko bagi kesehatan. Oh, ada resikonya ya bagi kesehatan. Bagus Iya, sekali Bu. Anti ya. Jadi Banyak, Bu. dari artikel tersebut, jadi kita tahu bahwa walaupun pewarna di makanan itu membuat tampilan menarik, tetapi ada pewarna yang sebetulnya berbahaya bagi kesehatan. Jadi kita akan coba cari tahu apakah pada makanan yang sering kita konsumsi terdapat zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Nanti kita akan bekerja secara kelompok. Nah, ini Ibu bagi kelompoknya. Ada 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu Mas Rian, Anti, Deista, dan Maria. Siap ya, kelompok 1? Siap, Bu. Oke, Siap, Bu. kelompok selanjutnya, Siap, Bu. kelompok 2, ada Amin, kemudian Eka, Laras, dan Nilsa. Siap kelompok 2? Siap, Bu. Oke, dan kelompok terakhir, kelompok 3, itu Agung, Adnan, dan Winda. Siap ya kelompok 3 ya? Siap, Siap, Bu. Ibu. Nah, Siap, ini Bu. Ibu juga bagikan LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya, LKPD 05 tentang zat aditif. Nah, di sini pertama kalian akan menuliskan dulu masalah. Masalah apa tadi yang kita dapatkan? Tadi sudah dijelaskan sama Anti ya, bahwa ada makanan-makanan atau pewarna yang berbahaya dalam makanan. Kemudian ini ada alat bahan. Jadi nanti Ibu bagikan bungkus snack dan minuman kemasan dengan berbagai merek ya. Kemudian ini langkah kerjanya. Nanti Ibu bagikan masing-masing kelompok ada makanan dan minuman kemasan. Kemudian kalian cermati komposisi bahan yang terkandung dalam kemasan tersebut. Ini yang dibaca yang di sini ada tulisan komposisinya. Kemudian tulislah komposisi yang tertera pada kemasan di tabel 1 nanti ngisinya. Kemudian identifikasi dan pilah bahan tersebut ke dalam kelompok pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, antioksidan, pengemulsi, atau pengental. Nah, dari situ, dari kajian literatur, analisislah zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ini tabel 1 di pengamatan ya, nanti kalian isikan. Misalkan kalian nanti dapat makanan, misalkan snack Potabi misalkan. Kalian tulis komposisinya apa, kemudian kalian pilih apakah dia termasuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, antioksidan, pengemulsi, pengantal, atau pemberi aroma. Begitu juga nanti produk kedua dan produk selanjutnya. Sama cara pengerjaannya. Kalau sudah nanti kalian bisa melakukan analisis. Jadi tadi dari bahan yang kalian dapatkan, ini di sini kalian tulis, yang dari tabel 1 kalian pindah ke tabel 2, kemudian kalian tulis jenis zat aditifnya. Nah, ini yang harus kalian analisis. Apakah zat tersebut adalah zat berbahaya yang dilarang atau dia tidak berbahaya?
Nah, kalian tahu dari mana? Kalian bisa mencari literatur yang sesuai. Bisa dari buku, bisa dari bahan ajar. Begitu juga selanjutnya, nanti dapat zat yang kedua, tulis lagi di sini, kemudian kalian analisis lagi. Begitu ya. Kalau sudah, kalian bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan selanjutnya kalian akan berlatih untuk membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Apa bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke. Adakah pertanyaan mungkin? Belum, Bu. Belum ya. Kalau misalkan belum ada, Ibu kasih pengarahan bahwa nanti yang ditulis itu jangan semua bahan ditulis. Nanti yang ditulis cukup bahan yang merupakan zat aditif, bukan bahan pokok. Jangan nanti tepung ditulis, kemudian nanti misalkan jagung ditulis. Nah, itu kan bukan zat aditif, bukan zat tambahan ya. Itu zat pokok, bahan pokok. Jadi yang ditulis hanya zat aditifnya saja. Bisa ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Kalau begitu silahkan semuanya bekerja secara kelompok. Kelompok 1 ada kesulitan untuk menemukan komposisi makanan? Tidak, Bu. Bisa ya? Oke. Kalau kelompok 2 ada kesulitan tidak ya? Kelompok 2 bisa, Bu. Mantap, kelompok 2. Kalau kelompok 3? Aman, Bu. Bu, aman. Oke, mantap, Agung. Jadi semuanya bisa. Kalian semua sudah bisa dan mampu menemukan komposisi makanan kemasan. Ya, Bu. Jangan Ada lupa tulis, nanti Bu. kalau sudah ini sudah kalian dapatkan, jangan lupa ditulis di hasil pengamatan di tabel 1 ya. Kelompok 1 ada kesulitan untuk menemukan komposisi makanan? Tidak, Bu. Bisa ya? Oke. Kalau kelompok 2 ada kesulitan tidak ya? Kelompok 2 bisa, Bu. Mantap, kelompok 2. Kalau kelompok 3? Aman, Bu. Bu, aman. Oke, mantap, Agung. Jadi semuanya bisa. Kalian semua sudah bisa dan mampu menemukan komposisi makanan kemasan. Ya, Bu. Jangan Ada lupa tulis, nanti Bu. kalau sudah ini sudah kalian dapatkan, jangan lupa ditulis di hasil pengamatan di tabel 1 ya. Ya, Ya, Bu. Oke, silahkan lanjutkan pekerjaannya. Apa sudah selesai? Belum, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Masih sampai di mana? Oh, Bentar ada lagi, Sudah, Bu. Bu. Kelompok Sudah, 3 Bu. sudah, Ibu. sudah ada. Sudah, Bu. Kelompok berapa yang belum selesai? Kelompok 1 belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oh, kelompok 1 belum. Sampai mana kelompok 1 ya? Kesimpulan. Sudah di kesimpulan, Bu. Udah di kesimpulan. Iya. Sudah semua, Bu. Cuman lagi ditulis semuanya. Oh, lagi Bu ditulis ya. Ya, Bu. Bu Maria Bentar, cepat Den. tulisnya, Maria. Di Maria Rama. Maaf. Jadi harus kerja kelompok ya. Jangan Ya, cuma Bu. satu orang yang Amin, bekerja. cepetan amin. Kesimpulannya udah pas kalian. Udah saya, kelompok saya udah. Oh, kita udah sekelompok sama Amin ya, lupa. Thomas Rian.
Iya ya. Jadi kan Coba kelompoknya harus teman-teman lihat dipisah-pisah. Jangan tiap hari kelompokannya sama Amin terus atau kelompokannya sama Anti terus. Jadi harus dipisah-pisah ya. Iya Bu. Bu, makasih Bu. sudah Tidak Bu, kelompok sudah dengan kesimpulannya Amin. sudah. Oke Bu, sudah selesai kami Bu. Sudah? Kelompok 1 sudah Bu. Nah, Satu sudah Bu. oke, jadi semua sudah selesai di tabel pengamatan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sedikit sedikit informasi. Jadi begini, kan tadi dari artikel di awal kita tahu kalau ada permasalahan bahwa ternyata zat-zat kimia tambahan pada makanan itu mungkin ada bahayanya untuk kita, ya kan? Nah, tetapi kita belum tentu tahu loh itu di komposisi-komposisi itu apakah ada zat yang berbahaya atau tidak untuk tubuh kita. Sehingga hari ini kita akan mencoba untuk menemukan zat-zat tambahan pangan tadi yang ada dalam snack kemasan dan di makanan atau di minuman. Nah, dari zat-zat yang kalian temukan, kita bisa analisis zat tersebut berbahaya atau tidak. Nah, sekarang kalian membuat analisis dari tabel 1 tadi, kalian buat analisisnya di tabel kedua. Silahkan dibikin analisis di tabel kedua sini tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan. Kalian bisa pakai kajian literatur, kalian bisa pakai buku, kalian bisa pakai bahan ajar, atau kalau yang bawa HP bisa cari di internet. Bisa ya? Iya, Bu. Ya Bu. Oke. Bisa pakai HP Bu ya? Bisa. Bisa. Oh, Jadi iya. kita harus manfaatkan HP sebaik-baiknya. Jangan cuma untuk ngegame ya, Amin ya. Oh iya Bu. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan sebelum Bu, kalian mengisi? Ya, mari saya, Bu. silakan. Jadi untuk hasil makanan yang kita temukan tadi, kita lihat di buku dan di bahan ajar, apakah zat itu termasuk zat berbahaya atau tidak ya, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Maria. Jadi tepat sekali ya. Hasil makanan atau minuman yang kita temukan tadi, kita lihat di buku atau di bahan ajar atau bisa juga lewat internet. Apakah zat itu termasuk zat berbahaya atau tidak? Jadi kita kaji literaturnya dulu, apakah berbahaya atau tidak. Begitu ya? Ada Baik, pertanyaan Bu. lain? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak, silahkan kita mulai untuk mengisi tabel kedua. Kita bikin analisisnya. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Kelompok 1 pakai kajian literatur dari mana? Dari bahan ajar Ibu sama dari internet Bu. Dari Tambah bahan buku ajar. paket juga Bu. Oh, ada buku paket juga. Oke. Jadi pakai 3 kajian literatur ya supaya lengkap. Kalau kelompok 2 Sama Bu. sama. Apa Ya. saja yang dipakai? Pakai HP. Pakai HP. Buku, buku. Buku. Bu. Yang bahan Ibu tadi yang dibagikan Bu. Ada tadi itu Bu. Oke. Kalau kelompok 3 apakah sama juga? Sama Bu. Sama Pakai ya. buku cetak, buku bahan ajar, sama dari internet Bu. Oke, jadi harusnya kalian bisa menemukan semuanya dengan lengkap informasinya ya. Mana yang berbahaya atau dilarang ya, dan mana yang tidak berbahaya. Kira-kira mau berapa menit ini kerjanya? Kami hampir sudah Bu. Bentar lagi Bu, dikit lagi selesai. Oke, Tinggal 1-2 kolom ini. oke, tinggal 2 kolom. Kelompok lain? Sudah Bu. Maria sudah kan? Udah, Bu. Sudah. Kami Sudah, sudah nanti Maria tampil. Kelompok 1 mantap, sudah selesai. Oke, kami juga Bu. Sudah Bu. Oke, disusul oleh kelompok 2. Masa mau Kelompok kalah. 3 juga sudah Bu. Satu dong. Oh, ternyata sudah semua, sudah selesai semua. Oke, kalau sudah berarti kita bisa lanjut untuk
menyimpulkan. Kalian kan sudah tadi ngisi tabel analisis. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini silahkan didiskusikan. Baik, Bu. Dan kalian bikin kesimpulannya sekalian. Jadi dari pertanyaan ini kalian bisa nanti mengambil kesimpulan. Nanti kalian tuliskan kesimpulannya di sini. Oke, silahkan. Didiskusikan dulu pertanyaannya, kemudian disimpulkan. Jadi waktunya tidak perlu lama-lama ya. Pasti sudah bisa semua ini karena Ibu tahu muridnya Ibu pintar semua. Jadi Siap, Bu. bisa Kelompok memanfaatkan satu waktu sudah. dengan baik. Kelompok satu 1 sudah nomor 4, Bu. Nomor 1 sudah, nomor 4. Oke. Apakah baru nomor 4 yang dikerjakan? Sudah sampai nomor 4 kami. Oh, sudah Bu. sampai nomor 4. Sudah, Ibu Bu, kira baru sudah. nomor 4. Kelompok 3 sudah, Bu. Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Mantap. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai semua ya? Sampai di kesimpulan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sampai Sudah, di Bu. kesimpulan. Kalau sudah sampai di kesimpulan, kita akan mencoba untuk presentasi. Nah, silahkan presentasi nanti Ibu bagi. Jadi untuk kelompok 1, nanti membacakan tabel 1 ya. Ya, Nanti Bu. kelompok 2 membacakan tabel 2. Kemudian untuk kelompok 3 membacakan jawaban pertanyaan plus kesimpulannya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Maria. Siapa nih? Maria. Maria dulu. Terserah siapa-siapa boleh dibagi juga. Kelompok 1, Kak, Bu. Ya, kelompok 1 membacakan tabelnya. Dia cuma cukup dibacakan misalkan komposisi produknya apa, komposisinya apa, dia termasuk pengawet begitu. Nanti bisa dibagi, misalkan nanti satu Iya, orang Bu. membaca satu produk. Oke, siap, Satu Bu. produk ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Baiklah, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan data komposisi makanan kemasan. Yang pertama, produknya itu Nutrisari. Yang komposisi yang terdapat pada Nutrisari ini, yang pertama ada perisai sintetik. Itu termasuk pemberi aroma. Yang kedua ada antioksidan tokoferol, itu termasuk pengawet. Kemudian yang ketiga, bahan aditif yang ketiga itu aspartam, termasuk jenis aditif yang pemanis. Yang keempat, asesulfam K, itu termasuk pemanis juga. Yang kelima, tartrazin Cl nomor 19140, jenis aditifnya itu termasuk pewarna. Yang terakhir, di Nutrisari ini ada komposisinya kuning FCFCl. Nah, itu termasuk jenis aditif yang memberi pewarna pada Nutrisari tersebut. Nah, untuk yang produk selanjutnya saya persilakan teman saya Anti. Baik, terima kasih Maria. Untuk produk yang kedua, Bu, ini adalah snack Potabi, di mana komposisinya itu yang pertama terdapat antioksidan butilhidrokinon tersier, itu termasuk pengawet. Selanjutnya yang kedua ada perisai sintetik berupa pemberi aroma. Yang ketiga ada mononatrium glutamat, itu termasuk ke penyedap rasa. Yang keempat dinatrium inosinat, termasuk penyedap rasa. Yang kelima adalah guanilat alfa tokoferol, itu termasuk pada pengawet, Bu. Nah, yang ketiga kami serahkan kepada Rian, Bu. Iya, saya lanjutkan ya. Yang ketiga ini ada produk mie instan, mie sedap mereknya, Bu. Itu yang pertama itu mengandung mononatrium glutamat, itu penyedap rasa. Kemudian TBHQ itu pengawet. Lalu tartrazin CI nomor 19140 itu pewarna, perisai sintetik, pengental, lalu dinatrium inosinat,
itu penyedap rasa. Lalu ada natrium benzoat, itu termasuk penyedap rasa juga, dan natrium metabisulfit. Dan ya, itu juga penyedap rasa. Sedangkan produk yang keempat saya selesaikan, Enekian coklat, Enekian rasa coklat, itu mengandung pengemulsi lecitin kedelai, yang termasuk pengemulsi, sudah jelas, dan natrium ascorbat, itu pengawet. Itu saja, Bu, dari kelompok 1. Oke, jadi sudah dibacakan semua dari kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya untuk membacakan tabel 2. Kelompok 2 ada Amin, ada Eka, Laras, dan Mirsa. Silahkan kelompok 2. Siapa yang mau baca? Oh, aku aja. Atau dibagi juga boleh. Iya, saya dulu ya. Untuk yang tabel 2, Bu ya. Iya, tabel 2, Nak. Oh, iya. Yang pertama ada di komposisinya itu namanya perisa sintetik. Jadi jenis zat aditifnya adalah pemberi aroma. Kemudian hasil analisis kami dari beberapa sumber, observasi juga, ternyata jenis zat ini tidak berbahaya, Bu. Kemudian ada berapa Bu mau dibacakan? Ada banyak, Bu. Boleh kalau misalkan dibacakan semua boleh, atau boleh juga cuma 5. Jadi mengambil sampel boleh. Oh, 5 ya. Oke, untuk pengawet saya ambil antioksidan tocopherol. Ini juga tidak berbahaya. Kemudian pemanis saya ambil aspartam. Itu juga tidak berbahaya. Kemudian untuk pewarna saya ambil tartazin. Itu juga tidak berbahaya. Untuk pengawet saya ambil antioksidan butil, itu juga tidak berbahaya. Kemudian teman-teman yang lain kelompok saya ada gak mau menambahkan? Gak ada ya? Oke, saya lanjut. Saya, Pak. Oh, Saya kita Amin. Eka. Oke, silahkan Eka. Silakan Eka. Untuk penyedapnya mononatrium glutamat itu tidak berbahaya. Dan pengemulsinya pengemulsi lecitin kedelai itu juga tidak berbahaya. Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Tidak ada tambahan lain? Maaf, Bu. Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3 untuk membacakan jawaban pertanyaan dan kesimpulan. Kelompok 3, ayo ada Agung, Adnan dengan Winda. Adnan, Bu, yang mau bacain, Bu. Oh, Ya, Adnan, Bu. silakan. Iya. Baik. Pertanyaan pertama, zat adiktif jenis apa saja yang kalian temukan dalam beberapa kemasan makanan? Jawabannya pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Kemudian yang kedua, zat adiktif jenis apa yang paling banyak kalian temukan? Jawabannya penyedap rasa. Kemudian yang ketiga, dari analisis yang kalian lakukan, apakah terdapat jenis zat adiktif berbahaya yang dilarang untuk digunakan yang kalian temukan pada kemasan tersebut? Jawabannya tidak ada zat berbahaya yang dilarang untuk digunakan yang kami temukan dari makanan kemasan yang kami amati. Kemudian yang kelima, apabila tidak ditemukan jenis zat aditif yang dilarang pada makanan yang kalian amati, coba kajilah literatur, bahan, atau buku bacaan. Contoh zat aditif yang dilarang karena berbahaya bagi kesehatan. Jawaban kami, Indartrena Blue SRS, Fast Yellow, AB, Oil Yellow, AB, Auramin, Methyl Yellow, Orange RN, Orange GGN, Chrysodin, Guinea Green B, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, berdasarkan kajian literatur bahan atau buku bacaan, coba tuliskan dampak bila kita mengkonsumsi zat adiktif yang berbahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Jawabannya reaksi alergi, mual, muntah, diare, demam, bahkan bisa menyebabkan kanker. Kemudian adapun kesimpulan dari kelompok kami bahwa dari hasil pengamatan pada beberapa bungkus makanan, jenis zat aditif yang ditemukan yaitu pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Kemudian contoh zat aditif yang dilarang contohnya yaitu
Indanthrene Blue RS, Fast Yellow AB, Oil Yellow AB, Auranimin, Methanil Yellow, Orange RN, Orange GGN, Chrysodin, Guinea Green B, dan lain-lain. Kemudian dampak bila kita mengkonsumsi zat adiktif yang berbahan kimia berbahaya yaitu gangguan kesehatan berupa reaksi alergi, mual, muntah, diare, demam, bahkan bisa menyebabkan kanker. Itu saja, Bu. Wah, terima kasih ya untuk semua kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dari semua kegiatan ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Maria. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, menurut saya dapat disimpulkan bahwa makanan bisa enak dan bagus karena adanya zat tambahan makanan atau zat aditif seperti pewarna, pewanis, penyedap, pengawet, pengental, dan lain-lain, Bu. Oke, ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Yang lain bisa memberikan pendapat mungkin? Ya, Bu. Saya, Oke, Bu. silakan. Oh, ada 2 orang, silakan. Satu-satu. Silakan, Bu. Silakan Winda saja. Ya, Bu. Zat aditif berbahan kimia ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya. Contoh yang berbahaya yaitu Indanthrene Blue RS, Fast Yellow AB, Oil Yellow AB, Auramin, Methanil Yellow, Fast Red E, Ponchau SX, Rhodamin B, dan lain-lain. Bagus sekali ya untuk Winda. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Ibu. Oke, silahkan Agung. Iya. Jadi zat aditif yang berbahaya itu memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, Bu. Oke, jadi zat aditif yang berbahaya memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Itu menurutnya Agung. Jadi dari sekian banyak tadi pendapat kita bisa simpulkan bahwa zat aditif pada makanan itu banyak jenisnya. Ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pengental, pengemulsi, kemudian pemberi aroma. Nah, dari zat-zat aditif tersebut ada yang berbahan kimia berbahaya bila dikonsumsi sehingga penggunaannya dilarang. Nah, kemudian zat kimia berbahaya yang tadi kalau kita konsumsi itu bisa menimbulkan dampak buruk dan berbagai penyakit bagi tubuh kita. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya dengan memberikan tes pemahaman bagi kalian. Jadi, silahkan kalian mengerjakan soal pilihan ganda yang ada di bahan ajar. Ibu berikan waktu 1 menit ya untuk mengerjakan, kemudian langsung dikumpulkan ke depan sini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Oke, langsung saja dikumpulkan ya. Yang sudah selesai, silakan dikumpulkan kemari. Saya juga, Bu, sudah, Bu. Oke, langsung dikumpulkan saja ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok 1 ya, karena dari tadi kelompok 1 sudah paling gercep, paling gerak cepat dalam menyelesaikan tabel-tabelnya. Jadi, Terima kasih banyak, kita Ibu. berikan Terima aplaus kasih, Bu. untuk kelompok 1 karena kinerjanya baik. Tapi yang lain nanti jangan berkecil hati. Nanti kita perbaiki lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai zat adiktif. Nanti silahkan dipelajari di rumah. Kemudian untuk ketua kelas, Amin ya, silahkan kita pimpin doa. Amin pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Iya, Bu. Teman-teman, marilah kita tutup pertemuan kita. Duduk siap. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Amin. Jadi
Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.